Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hairul Alaji. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Ya, ya. Kak Oji ini biasa Kak. Teman-teman memanggilnya kawan Oji, ada Kak Oji, ada guru gitu kan. Yang kemudian selalu mendedikasikan waktunya, mendedikasikan segala sesuatunya di gerakan organisasi masyarakat sipil. Nah, itu kenapa memilih jalan itu ya? Kalau jawaban yang ada dua jawaban sebenarnya, ada yang jujur, ada yang bohong. Bohong dulu deh. Ada juga yang karena jawaban entertainnya. Katanya kalau orang yang terjun di dunia desa itu kan pekerjaan lain. Tapi kalau itu kerjaan nih. ya makanya ada pekerjaan lain. Nah, tapi sebenarnya soal kenapa saya memilih jalur di pemberdayaan, itu mungkin karena panggilan juga, karena memang sejak misalnya kuliah aktif di misalnya organisasi kampus, kemudian setelah itu kembali ke kampung, benar-benar kembali ke kampung, kemudian mencoba untuk berpartisipasi di kampung dan kemasyarakatan, dan sepertinya sampai sekarang akhirnya keterusan begitu. Itu kapan sih mulainya? Tahun berapa sih? Kalau bisa tahu? Iya, jadi tahun 2000. Iya. Itu selesai di kuliah gitu ya. Kemudian setelah itu ada sebenarnya peristiwa yang penting waktu itu. Begitu kembali ke kampung, ternyata bersamaan dengan kurang lebih tidak salah ada 5 sampai 6 orang itu aktivis kampus pulang kampung. Bersamaan selesai sudah semua. Wow. Dan itu tinggal cari tempat itu sudah dicari suara gitu. Dan semuanya itu aktivis kampus semua. Ada yang ketua senat, ada yang di fakultas, ada yang lain itu di kampung itu. Nah akhirnya waktu itu karena kita ketemu di kampung, ya di pulang kampung, kemudian kita ngobrol, kemudian kita bicarakan, ternyata kita bersepakat untuk bagaimana beraktivitas di masyarakat itu. Nah waktu itu akhirnya kita bersepakat untuk membuat satu lembaga. Nah di lembaga itulah kita berkegiatan. Oke. Kalau dihitung-hitung kalau diingat kembali ya di masa itu, sebenarnya kenapa harus memilih jalan itu lah? Kegelisahan apa sih yang terjadi sebenarnya? Jadi sebenarnya itu dimulai sejak kata saya bilang ya tahun 2000 ya. Jadi 2001 itu kita sudah mulai ketemu di kalian sudah di kampung. Awalnya itu hanya persoalan raskin waktu itu ya. Jadi ini kita kembali ke kampung. Raskin itu beras miskin ya, ras miskin. Kita masih mencari ras miskin. Setelah kita kembali, ternyata banyak warga itu yang kemudian kita lihat sehari-hari itu kategori miskin misalnya. Tapi dia tidak dapat raskin. Dan itu kemudian diadvokasi, difasilitasi. Itu atas pertama kita oleh ya katakanlah keterangan kampus ini yang kembali ke kampung, kemudian ya kita kumpul. Nah dari situ memang kita belum ada lembaga waktu itu ya, belum. Nanti setelah itu kita advokasi, akhirnya kita bikin kegiatan selama tahun mungkin 2000 berapa ya, 2001 2002 kita bersepakat bikin satu lembaga. Dan itu berhasil advokasi pada saat itu. Sangat berhasil. Itu di mana tempatnya? Itu di Kelurahan Balang. Nah waktu itu Kelurahan Balang jadi semacam model untuk bagaimana pembagian raskin yang kira-kira cukup adil lah gitu, cukup berpihak pada orang miskin. Setelah itu mungkin 2002 itu akhirnya ada beberapa kelurahan yang datang belajar. Jadi akhirnya jadi tempat belajar juga di sana. Bagaimana? Iya. Jadi itu kan waktu itu kan belum ada namanya kartu kontrol kartu miskin tadi. Nah, yang kita advokasi setelah berhasil mengembalikan pembagian beras miskin itu ke sasarannya, akhirnya kita buatkan semacam kartu kontrol kartu miskin itu. Jadi setiap keluarga itu punya kartu. Jadi sampai kita maju sedikit nih. Nah, maju sedikit di masa-masa ya sampai hari ini kan kita masih mengurus soal advokasi ke pelayanan publik sampai kemudian bertemu kita di
di Patiro sendiri dan jauh lebih banyak membahasakan advokasi pelayanan publik itu sendiri. Nah, begini, bagaimana sih sebenarnya meyakinkan diri sendiri, meyakinkan keluarga bahwa ini is my choice, ini adalah pilihan kita untuk terlibat di dalam mendorong masyarakat itu sendiri, melakukan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Iya. Gimana cara memberikan keyakinan itu? Iya, jadi memang tidak mudah juga ya, bukan hanya untuk orang lain. Iya. Sebenarnya untuk diri sendiri sebenarnya kadang-kadang berat. Iya. Mengambil pilihan bahwa kita akan terjun di pemberdayaan. Yang tadi ternyata memang banyak hal yang harus diselesaikan sampai sekarang. Nah, hanya berkembang menjadi semacam kita advokasi di pelayanan publik. Iya. Sampai sekarang juga advokasi di PDOPD kemudian. Nah, memang yang menarik karena ini menjadi semacam kita menjadi lebih profesional gitu ya. Yeah. Saya menyebutnya ini profesionalitas tentang pemberdayaan. Ya akhirnya kita banyak kerjasama dengan beberapa lembaga juga, baik itu lembaga donor maupun pemerintah juga sebenarnya. Nah, model yang diterapkan itu memang tidak semacam advokasi yang semacam formal gitu ya, tetapi lebih kita pada bagaimana memberikan semacam tawaran-tawaran ada konsep-konsep yang konstruktif. Pemerintah misalnya, bukan pemerintah termasuk di lembaga-lembaga dan di masyarakat, sehingga keberadaan kita itu cukup terasa gitu ya, cukup terasa. Dan sebenarnya OPDOP itu cukup terbuka akhirnya. Jadi yang kita mau sebenarnya adalah OPDOP dan pemerintah itu cukup terbuka untuk menerima semacam pikiran-pikiran itu yang sifatnya semacam kontrol sosial. Atau yang kan begitu ya, yang sosial kontrol. Kan terkadang memang banyak orang berpikir bahwa lembaga-lembaga LSM itu cenderungnya kan frontal dan tidak bersahabat lah begitu. Nah, kita mengambil sikap itu agak sedikit beda sebenarnya. Kiri tapi di kanan juga. Iya kan moderat gimana gitu. Iya kan sebenarnya di konsep advokasi sebenarnya kan suatu advokasi. Pemberdayaan juga suatu advokasi. Gitu. Cuma memang ya advokasi yang kita maksud adalah memang agak sedikit shock. Ya karena memang mencoba untuk menjadi bagian juga dari semacam OPD. Bahkan menjadi tim gitu. Menjadi tim, bahkan menjadi narasumber, jadi panitia, jadi IO, jadi apa. Tapi sebenarnya di balik itu sebenarnya apakah itu untuk menjawab kegelisahan kita sendiri atau ingin cari nama dalam tanda kutip? Saya kira kalau untuk cari nama ya sampai sekarang juga kita belum punya apa-apa. Ya sekiranya ini betul-betul cari nama boleh jadi kita hari ini sudah cukup besar lah, atau bahkan sudah berhenti karena sudah punya nama. Iya benar. Tapi kan tidak, kita betul-betul berpikir bahwa kita ingin katakanlah membantu masyarakat. Itu agak ceritanya agak sulit menjelaskannya gimana ya, apa yang akan dicapai sebenarnya. Nah itu tadi jawaban apa namanya entertainnya ya. Iya. Jawaban kedua itu apa? Jawaban kedua. Ya sebenarnya yang tadi itu yang sebenarnya yang pertama itu ada pilihan lain. Orang bilang kenapa menjadi LSM? Kita pekerjaan lain. Tapi yang sebenarnya yang jujurnya bukan itu sebenarnya. Karena karena kalau kita berpikir pekerjaan lain sebenarnya cukup banyak juga kawan. Dulu bahkan terus terang pernah hampir lolos sebenarnya PNS. Hampir lolos. Iya. Bahkan sudah sampai wawancara. Oh ya? Iya, sudah sampai wawancara dan sebenarnya di wawancara itu sebenarnya sudah ada sinyal untuk lulus gitu. Iya. Tapi karena waktu dikasih pertanyaan, mau pilih mana ya saya mau pilih pemberdayaan ini. Iya, jadi memang jujur karena sebenarnya harusnya biasa ya mau jadi PNS, tapi betul-betul tidak. Nah, jawaban ketiga apa? Jawaban ketiga. Nah, yang jawaban ketiga itu sebenarnya ini yang paling sulit maksud saya karena kadang-kadang ini kalau misalnya kita ditanya pekerjaannya apa, itu paling sulit menjawab apa sampai sekarang. Bahkan kadang-kadang misalnya ya istri apa anak
bapaknya kerja apa? Ini dulu mau jawab. Ya kan. Nah, makanya kalau di Patiro ini kan itu ada kadang-kadang slogannya itu kan ada cameo-nya itu hari libur belum tentu tidak kerja, ya kan? Hari kerja belum tentu kerja juga. Gitu. Masuk kantor belum tentu kerja, tapi di rumah belum tentu tidak kerja. Jadi ya itu maksudnya. Gitu. Jadi sebenarnya pilihan ini memang sekali lagi tidak sulit, tapi sebenarnya bagi kami ini cukup memberikan satu kepuasan juga sebenarnya. Sebenarnya kepuasan batin karena kalau bisa membantu masyarakat, alhamdulillah. Iya, ya sekedar informasi saja bahwa saya kenal dengan Kak Odi ini 2010 kayak. Sudah 2010 program IPG, program akses ya. Iya, itu bahkan 2009 ya. Ya, tapi saya bergabung di Patiro juga 2010 sampai sekarang itu sudah berapa lama ya? Sudah 10 tahun lah, 11 tahun. Patiro mengajarkan juga ya. Nah, sekarang nih, apakah kemudian kerja-kerja pemberdayaan masyarakat berefek nggak karena adanya COVID? Sebenarnya begini, jadi sekarang ini kan kalau berbicara program pemberdayaan, ini kan seperti sudah diambil alih oleh pemerintah. Jadi di pemerintah sekarang ini kan hampir semua programnya itu menggunakan jasa fasilitator atau jasa pendamping. Dan umum orang menyebutnya itu pemberdayaan. Dia di dinas sosial, ada PKH. Pokoknya bukan dari struktur, menyebutnya fasilitator. Iya, ada PKH dan seterusnya. Hampir semuanya. Tetapi yang seperti yang kita lakukan di Patiro ini, yang seperti jalur secara mandiri, secara independen, tidak ada kerjasama dengan pemerintah, itu pasti berdampak dalam arti memang ada interaksi yang berkurang. Tetapi benar ya, karena kita seringnya dunia fasilitasi akhirnya kemudian karena tidak bisa mengumpulkan banyak orang, harus physical distancing. Nah itu gimana? Tapi kan kita justru Patiro itu kan betul-betul melihat apa yang penting untuk dilakukan sekarang. Akhirnya teman-teman Patiro itu malah hari ini itu berpartisipasi dalam relawan melawan COVID sendiri. Jadi sejak di situ ya. Betul. Sejak pandemi ini ada bulan Maret, itu lembaga yang menurut saya yang pertama mengambil bagian peran untuk berpartisipasi dalam melawan COVID di Jeneponto itu menurut saya Patiro. Ya, catatannya Jeneponto ya belum selesai, belum Indonesia ya. Untuk Jeneponto yang jadi salah satu inisiator gerakan yang dibangun oleh masyarakat sipil untuk bagaimana mendekatkan strategi melakukan pemberdayaan di tengah COVID. Iya, gitu. Karena sepertinya dituntut semua pihak untuk bersama-sama di dalam bersama COVID ya. Iya. Akhirnya kita itu hari Patiro pertama sekali bikin gerakan itu bagi masker. Ya, akhirnya kita ajak teman-teman, ada beberapa teman, ada Idil, ada siapa gitu ya dari media untuk bersama-sama waktu itu. Nah, setelah gerakan hari pertama itu, kita lanjut gerakan hari kedua sampai beberapa hari ke depan. Ini banyak kita bagi-bagi di jalan itu kan. Di jalan itu. Iya, karena kita terus kita ngapain di rumah? Ada pemerintah, ada aparat yang sudah jor-joran misalnya melakukan kegiatan waktu itu pencegahan gitu kan, melawan COVID. Nah, sementara kita di dunia pemberdayaan LSM itu sepertinya belum ada. Hanya kita menginisiasi waktu itu. Nah, kemarin kita memang sangat masif betul sampai pemerintah membuat gerakan 1 juta masker, kemudian realokasi anggaran dari pencegahan dan penanggulangan COVID. Ya, jadi tentu cukup besar lah hitungannya, berapa banyak. Nah, kemudian kemudian berkembang Jeneponto. Informasi yang terakhir yang saya dapat, Jeneponto masuk pada wilayah zona merah. Nah, kalau evaluasi dari masyarakat sipil sendiri gerakan dari kacamata pemberdayaannya itu gimana sih sebenarnya?
apa ya, kenapa bisa dengan begitu masif yang kayak apa program yang dibuat oleh pemerintah daerah, kemudian di saat yang bersamaan kasus COVID di Pontianak itu meningkat juga setiap harinya. Iya, jadi sebenarnya keadaan yang di Pontianak itu hampir dialami oleh seluruh daerah di Indonesia, gitu ya. Kelompakannya. Ya, tentu pertama karena mobilisasi warga, ya kan, mobilisasi warga antara daerah ini kan. Misalnya kalau di Sulawesi Selatan ini kan yang PSBB itu hanya ada 2, berdasar hanya Makassar dan Goa. Iya. Jadi itu yang mendapat PSBB. Yang lain tidak. Itu pun hanya kalau tidak salah hanya 7 hari sampai 10 hari. Dan 2 pekan saja itu yang melakukan PSBB. Itu tidak. Dan tidak ada pengetatan secara khusus gitu. Karena memang di regulasi ini tidak seperti itu. Ya. Tidak ada pengetatan yang kemudian halal haram, tidak ada. Dan ada dalam pembatasan. Artinya disandarkan pada kesadaran warga. Begitu. Itu satu. Yang kedua, waktu itu memang hampir belum masif yang dilakukan misalnya seperti pengambilan spesimen belum ada. Itu sudah belum ya melakukan cek masif itu. Kalau masif yang betul-betul sangat masif belum ya. Iya, dia hanya ambil spot-spot saja. Misalnya di pasar atau misalnya ada tracking spot-spot kunci ya. Iya, gitu. Dan itu kan akhirnya justru memunculkan ya tadi itu konfirmasi positif baru. Ya kan, kalau dibandingkan misalnya daerah lain yang seperti Makassar hari ini, yang hampir tiap hari itu ada yang tes gratis itu kan? Iya. Itu ada di daftar online kemudian datang. Nah kalau kita kan belum ada. Tapi bukannya pemerintah di tingkat puskesmas, beberapa puskesmas ya diberikan kewenangan untuk melakukan tes COVID untuk itu. Ya itu untuk yang kemarin itu karena begini. Itu ada persyaratan. Itu memang dites atau gimana sih sebenarnya? Kalau itu saya tidak tahu persis. Yang pasti kemarin begini, ada persyaratan yang dipersyaratkan kepada warga yang ingin bepergian, Makassar, luar daerah, pesawat besarnya, untuk mendapatkan hasil rapid test itu kan. Nah, akhirnya pemerintah berpikir kalau begitu akan ditunjuk kepada puskesmas supaya ada tempat untuk warga melakukan rapid test. Tapi sampai sekarang kita juga belum tahu apakah warga datang benar ini untuk kami juga seperti apa. Nah itu yang kemarin. Tapi kalau ya ini kacamata masyarakat, itu sebenarnya efektif nggak yang dibilang? Yang mana? Melakukan rapid test, kemudian apa itu memberikan jaminan bahwa kita bisa terbebas gitu di sana. Ya saya kira misalnya memang tidak ada jaminan, tidak ada jaminan, tetapi kan paling tidak ada usaha yang dilakukan untuk semacam kontrol sebenarnya terhadap status kesehatan atau status yang setiap warga yang akan bepergian, supaya mengurangi resiko lah sebenarnya. Itu sebenarnya. Nah, ceritanya begini, jadi kan banyak nih kita melakukan advokasi, kolaborasi dengan beberapa stakeholder, termasuk dengan dan 1425 ini melakukan pencegahan melakukan penanganan COVID, mengelola bantuan COVID gitu ke masyarakat. Sumbernya dari donasi. Itu ekspektasinya gimana sih sebenarnya? Kalau kita nilai 1 dari 10 itu poin berapa itu? Ya memang soalnya sih kalau untuk secara pasti yang diukur kan tidak ya. Tapi ada beberapa hal mungkin yang perlu untuk sebagai informasi. Yang pertama sebenarnya karena berkembangnya gerakan atau aksi Paktiro, kita masih mungkin tidak mengikuti gerakan pertama. Hanya satu aksi yang insidental saja. Berpartisipasi dalam rangka mengedukasi masyarakat itu. Akhirnya berkembang menjadi satu grup WA yang kita sebut dengan grup WA Organisasi Masyarakat Sipil Melawan COVID di Ponto. Nah, jadi itu banyak bergabung di sana. Ya, saya tuh bisa macam-macamnya ada UKP, ada yang kerja seni, ada organisasi mahasiswa, ada semua. Dan ada organisasi kemasyarakatan, ya kan? Ada saya kira ada yayasan, ada banyak. Itu cabang HMI di Pon juga terlibat. Ada AMBI, ada Karang Taruna, ada HMI, HPNT, gitu ya, ada banyak lah. Iya, ada jadwal dari itu udah banyak di sana. Dan akhirnya kita bersepakat untuk mengatakan oke, kita bersama-sama jalan, entah secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dan sebagainya, untuk bersama-sama berpartisipasi, mengedukasi masyarakat supaya meminimalisir
Dan bukannya minimalisir, yang paling penting sebenarnya ada dampak yang kita mungkin secara sistemik atau menyeluruh itu dibuat oleh COVID. Bisa bayangkan misalnya permintaan pemerintah untuk tidak keluar rumah, gitu ya, tetap di rumah, tetap di rumah. Dan waktu itu yang tiba-tiba bukan tiba-tiba, begitu pemerintah jadi kontrol, itu mengumumkan bahwa mulai besok, ya ada juga untuk tidak keluar rumah, PNS juga itu akhirnya tidak berkantor, sip-sipan, pokoknya masa tidak hanya ini sip-sipan itu kurang lebih 3 pekan ya bilang sampai 1 bulan. Nah, akhirnya apa? Banyak yang kehilangan mata pencaharian, banyak yang kehilangan mata pencaharian. Dan akhirnya teman-teman OMS ini berinisiatif untuk melakukan semacam pendataan siapa-siapa saja itu yang paling terdampak COVID. Nah itu variasi dari segi pendapatan. Dari segi pendapatan, ya kan, dari segi bukan sekedar pendapatan, tetapi juga dari segi kerentanan. Jadi kalau dari segi pendapatan, ada memang orang-orang yang berhenti bekerja, seperti misalnya ada supir mobil, tukang ojek. Jadi kita menemukan fakta-fakta baru Dan kalau seni dicek-cek datanya teman-teman, tapi masih perlu diklarifikasi lebih jauh. Ternyata masih banyak orang yang berkategori miskin tapi belum terfasilitasi dengan baik. Meskipun ada atau tidak ada COVID, dia tidak terfasilitasi dengan baik. Jadi banyak berpikir begini, orang yang terpapar COVID itu hanya orang yang kehilangan mata pencaharian. Padahal sebenarnya di balik itu ada beberapa pihak itu justru yang kerentanannya jauh lebih rentan karena COVID. Contoh misalnya, kita menemukan, kita akhirnya menemukan fakta bahwa tidak kurang dari 100, karena waktu itu kita bikin gerakan namanya 100 fakir miskin paling terdampak COVID. Nah ini kita kerjasama dengan Kodim waktu itu. Apa itu? Sampai ada yang dibangunkan rumah. Ada yang dibangunkan rumah, ada yang pasangkan listrik gratis, ada yang dikasih sembako setiap saat gitu maksudnya. Terima kasih 1425. Oke. Jadi faktanya begini. Ada orang fakir miskin itu yang punya kerentanan khusus gitu. Jadi misalnya dia post-stroke, ternyata dia hanya tinggal sendiri di rumah. Sebelum COVID ternyata dia sangat terbantu oleh tetangganya. Ya kan, dapat sembako dari tetangga, ya kan, dari sana sudah. Kenapa bisa begitu? Karena tetangganya masuk bekerja, seperti mobil, dia kalau pulang kasih juga makanan. Begitu masuk COVID, ada pandemi, tetangganya ini akhirnya kehilangan mata pencaharian. Dan yang ternyata yang fakir miskin ini itu dia paling rentan, karena yang selama ini membantu dia tidak ada yang membantu. Tetangganya yang selama ini ngasih bantuan karena dia pulang di mobil, akhirnya sudah kehilangan. Salah saudara juga ternyata sudah punya keengganan untuk datang karena dianggap ini bahaya, dia punya rentan menyebabkan kurang tidak masalah karena secara fisik itu memang dia terbatas. Berarti kita banyak urusan dengan COVID kan. Betul, energi selama dari bulan Maret, April, Mei, saya kira Juni juga masih kita konsentrasi gitu. Ini kita tidak mau buka hari ini, tidak mau buka. Ngurus orang yang terdampak COVID, kemudian Pak Manoji terkonfirmasi COVID. Itu gimana rasanya? Jadi kalau kemarin itu kita bersama teman-teman memang mengurus COVID gitu ya, mengurus warga gitu, sama-sama warga untuk berpartisipasi dan berpartisipasi dalam penanganan pencegahan COVID dalam edukasi. Memang terakhir setelah Ramadan bulan berapa kemarin itu ya, saya akhirnya dikonfirmasi positif COVID. Itu memang betul itu. Jadi itu yang sangat berat sekali gitu. Sangat beratnya itu karena ada banyak faktor. Itu lebih berat mana itu? Pilihan menjadi seorang kader pemberdayaan atau jadi orang yang COVID itu. Itu seperti kalau ibaratnya kita sudah tiup balon, itu sudah gede banget balonnya, udah besar sekali balonnya. Tiba-tiba ada satu jarum atau satu duri yang kena balon itu meletus gitu. Seperti kayak gitu. Kira-kira begitu ya.
Dan kita selama ini sudah sangat bersemangat bersama-sama membangun dan terus akhirnya justru terakhir saya terkonfirmasi COVID. Itu berat ya, berat itu karena selama ini kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan terpapar. Iya. Jadi kita mengedukasi warga supaya tidak terkena COVID. Iya. Bukan edukasinya bagaimana kalau sekiranya terkena COVID. Iya. Coba ada nggak? Itu kurikulumnya itu harus dibuat itu. Kurikulumnya itu harus dibuat. Kita kan selalu mengedukasi supaya warga jangan terpapar. Ya apa caranya itu ya pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya gitu kan. Tapi tidak ada bagaimana kalau terkena COVID misalnya. Jadi itu untuk nanti kita dapat setelah terkena COVID. Pelajaran. Kurikulum itu kalau kita bisa kita harus setelah terkena COVID. Iya, kalau kemarin katanya Pak, kita panggil siapa ya? Rodan ya. Rodan gitu. Oh gitu yang paling memang hal yang sangat komprehensif keilmuan COVID-nya gitu kan, mulai dari ngurus COVID, kena COVID dan diurus juga menjadi seorang yang penderita COVID. Gitu. Nah, kemarin berapa lama di karantina itu? Selama karantina, berapa lama kemudian bikin apa saja pada saat masa karantina? Iya, jadi saya kemarin jelaskan sebenarnya sebelum itu ya, saya jelaskan bahwa sebenarnya kita kan ada 3 fase sebenarnya. Fase sebelum kena COVID. Iya. Kemudian fase pada saat terkonfirmasi COVID. Kemudian ada fase pasca kita sudah dinyatakan sembuh atau sehat. Pasca terkonfirmasi COVID. Sekarang sehat ya, sekarang ini sehat ya. Bukan sehat, alhamdulillah sehat. Kita sekarang sudah dinyatakan sehat, baik oleh dinas kesehatan provinsi maupun oleh hasil swab PCR mengambil spesimen kedua dinyatakan tidak. Tadi saya bilang kalau masa kita sebelum kena COVID, ya tadi itu kita biasa aja ngasih edukasi ke warga. Tadi selama ngasih pembinaan itu edukasi ke warga soal COVID, kita APD-nya ada dong, APD ya standar, masker, pakai handscoon, kan biar semua aman juga sih di ini. Nah, ya selama di masa karantina itu bikin apa saja supaya ini menjadi informasi kepada siapa saja bahwa itu tidak separah yang kita bayangkan gitu kan berada dalam satu ruangan kosong tidak bisa melakukan apa-apa gitu kan. Itu sebenarnya gimana sih sebenarnya? Iya, jadi awalnya memang waktu itu saya sempat ada gejala gitu ya. Jadi satu pekan itu 3 hari setelah ada demam demamnya sempat demam sehari, kemudian pusing gitu ya, sakit kepala, kemudian ada lemas, kemudian ada pemberian, batuk tidak ada, kemudian sakit tenggorokan tidak ada, sesak tidak ada. Jadi itu hanya kurang lebih 4 hari. Nah setelah swab itu dinyatakan terkonfirmasi positif. Nah, itu minta swabnya, melakukan swab itu minta sendiri atau gimana? Jadi ya saya konsultasi ke dokter puskesmas. Kemudian setelah itu dihubungkan ke tim di dinas kesehatan DGC itu tim gerak cepatnya dinas kesehatan yang mengurus tugas. Kemudian kesimpulannya swab. Nah, memang waktu itu memang ada karena sebelum itu saya sebenarnya melakukan kegiatan bersama dengan teman-teman dari tim. Dalam gitu kan di tempat tanah gitu. Selama sepekan itu keliling desa, beberapa desa untuk melakukan edukasi COVID juga, tapi lebih khusus stunting. Nah, pasca itu ternyata swab dan Nah, setelah nyatakan positif, saya akhirnya menjalani karantina di Makassar, di fasilitas karantina yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. 10 hari di sana. 10 hari ya. 10 hari di sana, tepatnya di Hotel Limawan. 10 hari. Itu di karantina di sana.
Itu selama di karantina bikin apa di apa tempat wisata COVID? Wisata COVID. Ya, kita disebut bukan pasien ya, peserta. Peserta wisata COVID Itu bikin apa sih? Jadi di wisata COVID itu orang-orang yang tanpa gejala. Oh, orang tanpa gejala ya. Sudah dinyatakan tidak bergejala lagi. Tapi sebenarnya kondisi sudah sehat, tapi memang belum dinyatakan negatif. Ya. Berarti yang kalau di rumah sakit itu yang memang ada gejala penyakit yang harus ditangani oleh tim medis. Tapi kalau di tempat wisata adalah yang itu hanya untuk karantina supaya mengurangi potensi penularan. Oke. Ya, itu sebenarnya. Jadi itu untuk supaya ada isolasi supaya mengurangi potensi. Iya. Bahkan masalah meninggal. Nah 10 hari itu sebenarnya sudah lengkap itu tulis itu dan akhirnya ada media online yang muat. Sampai 2 edisi. Wow. Sebenarnya ada 5 ya, tapi 3 ini saya hanya buat di grup WA. Saya sebar di grup WA. Kemudian 2 ini itu spesifik dimuat judulnya sebenarnya itu stigma dari organisasi. Itu dimuat 2 kali naik opini. Ada yang terakhir ini itu saya tulis selama saya di rumah sampai kemarin apa yang terjadi. Saya juga tulis itu. Sama-sama saya datang di rumah, apa yang dilakukan. Itu menulis atau absen Pak? Kayak tulisan itu sebenarnya itu hanya semacam catatan harian saja. Jadi semacam catatan saya selama ini karena dari 3 fase yang saya sebutkan itu, fase sebelum COVID, terkonfirmasi, fase terkonfirmasi COVID, dan fase pasca dinyatakan sembuh atau sehat. Yang paling berat sebenarnya itu yang terakhir pasca dinyatakan sehat itu sebenarnya berat. Karena itu di sana tuh yang saya rasa sudah stigma. Rasanya kita. Iya, saya rasakan. Tapi sebenarnya setelah saya itu tidak sepenuhnya benar juga sebenarnya ya. Nah itu dia. Saya kan coba jari. Jadi begitu saya tiba di rumah waktu itu. Tapi kalau di hotel itu sebenarnya mengatur ini sebelum ke situ ya. Di wisata COVID itu selama kita karantina di hotel yang tadi mungkin mantannya tadi itu selama 10 hari itu hampir kita memanage diri sendiri. Jadi ada jadwal olahraga, dikasih vitamin, dikasih obat. Tapi hampir secara keseluruhan, mulai dari bangun subuh, saya tulis itu. Saya hampir setiap hari selama karantina itu saya bangun itu jam 4 subuh. Jadi jam 4 subuh itu saya sudah mulai beraktivitas. Oh iya? Bangun itu, kemudian biasa ada. Tapi sebelum ibadah, soalnya itu mandi dulu. Jadi saya itu mandi. Itu kan banyak, ada beberapa yang saya baca katanya mandi subuh. Itu mandi sebelum jam 4 subuh. Tidak keinginan. Justru jam 4 subuh. Iya, justru katanya kalau subuh itu sebaiknya mandi air dingin. Oh iya? Iya, itu banyak. Jauh lebih baik. Itu subuh. Jadi itu setiap hari saya lakukan itu. Nanti setelah mandi baru beraktivitas, ada sholat, macam-macam. Kemudian sarapan, kemudian olahraga. Dan itu sampai siang, kemudian sampai malam dan seterusnya. Kita malam itu tidur ya jam 9 sampai jam 10. Oh sampai memang di pantai juga ya istirahat di jam-jam. Sebenarnya tidak ada kita mau tidur sendiri. Berarti artinya bisa enjoy dong kalau gitu. Jadi memang sepertinya mau bikin apa saja boleh. Sepertinya dibuat enjoy. Yang menarik adalah di sana teman-teman ada yang belum berdamping. Jadi yang mendampingi kita itu ada lawan juga di sana. Jadi dulu kita lawan COVID, sekarang kita dampingi lawan COVID juga kan. Lawan ini apa? Lawan yang didampingi oleh lawan. Itu benar-benar memperlihatkan satu kondisi yang sangat bersahabat. Jadi waktu kita masuk itu udah pakai masker. Oh ya? Iya. Jadi kayak gitu kan karena waktu kita di daerah, waktu kita berangkat dari rumah, itu kan kita itu seperti itu. Kita ini diisolasi, tidak ada yang mendekat, kemudian orang-orang salah safety, pakai APD. Sampai tidak ternyata. Serius? Iya. Berarti tidak menampakkan suasana ini sama orang yang terkonfirmasi COVID? Bukan, tidak sama sekali. Yang nginap di hotel dong? Iya di hotel. Jadi kita tidak melakukannya sebagai peserta, bukan pasien. Oh, bedanya di situ ya. Tapi tetap dia sepertinya safety karena dia pakai sanitizer. Begitu habis kita melakukan interaksi, kemudian dia coba untuk mensterilkan di hari ini.
Akhirnya kemudian itu yang terbawa sampai ke lingkungan di rumah ya. Iya. Setelah melakukan aktivitas, Nah, makanan yang baik, makanan sanitizer. Sekarang pasca di rumah nih, iya. perawatan di rumah, pasti isolasi mandiri lagi kan. Setelah dari tempat wisata COVID itu di rumah mau bikin apa? Saya pasca keluar dari hotel, isolasi mandiri Makassar, lalu karantina di Makassar, dan kembali ke rumah. Iya. Itu benar-benar 3 pekan itu tidak pernah makan. Kayak di rumah. Jadi 4 hari setelah tiba di rumah baru swab PCR lagi. Oke. Oh, dites lagi? Iya. Dites lagi di TGC lagi. Nah, selama 4 hari itu betul-betul dari rumah. Tapi anak-anak juga masih dari rumah. Yang ada itu istri dan pilih di rumah kita. Oh, jadi apa? Anak sempat pindah ke rumah keluarga? Iya. Diungsikan dulu. Jadi saya hanya keluar dengan istri di rumah selama 4 hari sebelum swab. Nah, setelah swab kan tidak langsung keluar hasil. Iya. Itu 3 hari kan. 3 hari. Jadi praktis 1 pekan itu menunggu. Ada yang teman-teman datang itu saya masih mengatakan tidak usah dulu datang. Jadi sudah banyak yang WA. Misalnya saya datang terakhir gitu. Saya bisa bilang selama hasil swab kedua itu keluar sudah bulan. Jadi sudah terang mulai di online. Alhamdulillah keluar dari swab itu negatif. Negatif. Tetapi yang saran-saran waktu itu yang saya tulis itu dan itu dimuat diangkat di opini tentang stigma. Sebenarnya stigma itu kalau saya itu jadi pada rasa saja. Jadi begitu saya datang, sepertinya orang menghindari gitu. Tapi saya sudah buat juga di bawah waktu di karantina itu. Oh ya, sudah prediksi ya. Jadi dia ada materinya, dikasih semacam edukasi juga. Bahwa sebenarnya yang paling berat itu kalau kita kembali di rumah, karena memang banyak stigma, dijauhi, membawa masalah, penyebar. Tapi bukannya pemerintah provinsi atau pemerintah pusat yang kemudian menginisiasi yang dari peserta wisata COVID ini akan jadi apa namanya? Buta wisata COVID. Iya benar. Jadi harapannya begitu. Kita ini diminta untuk membantu edukasi supaya mengurangi stigma itu sendiri. Oh, gitu. Sudah dihubungi belum ada informasi sampai sekarang gitu. Ini Pak Tiro gitu yang menginisiasi itu. Oh ya? Iya, kemarin ada surat dari dinas provinsi, yang meminta kepada seluruh dinas kesehatan kabupaten kota untuk bekerja sama dengan duta COVID dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang COVID. Tapi belum dihubungi. Belum. Tapi belum ada. Ya. Justru yang menginisiasi Pak Tiro. Kok bisa? Iya, jadi saya disclaimer dulu ya. Tunggu, saya disclaimer dulu. Saya Pak itu tadi bukan yang all day ya, bukan. Saya baru air ini pakai dulu karena ada sesuatu hal di tempat tugas di luar ya. Saya disclaimer dulu soal itu. Saya jangan sampai dikira Pak Tiro kan mendapat informasi Pak Tiro gitu kan. Kita disclaimer dulu di situ. Nah, itu gimana? Ceritanya gimana? Saya kan waktu ke Makassar itu berempat dengan 3 orang nakes di salah satu puskesmas. Tenaga medis. Iya, di salah satu puskesmas. Saya berempat waktu itu ke Makassar. 1 bulan. Saya informasikan ke Pak Tiro bahwa saya sekarang berempat nih, Fantastic Four gitu. Fantastic Four. Di atas senjata, ambulans kita berempat. Nah, ternyata Pak Tiro itu berinisiasi begitu saya keluar, dan bersamaan juga keluarnya di tempat karantina itu dibuatkan baju. Saya tidak pakai bajunya. Ini baju yang bertuliskan duta wisata COVID. Jadi itu seperti dukungan Pak Tiro terhadap teman-teman yang sudah dinyatakan sembuh. Gitu. Nah, akhirnya kita pakai itu baju. Jadi terima kasih lagi Pak Tiro ini memang cukup tahu bagaimana cara untuk membantu. Nah, setelah kembali saya hanya menulis tulisan itu kan, menulis dan dimuat oleh menulis Fantastic Four itu. Iya. Curhatannya. Kembali. Saya kembali, tetangga tidak banyak yang datang, kemudian saya sendiri merasa ini sebenarnya bukan lebih pada orang lain saya tulis di akhir itu. Saya bingung bagaimana saya bertegur sapa dengan tetangga, dengan teman, bagaimana saya memulai berjamaah di masjid. Bukannya sudah diajarkan pada saat di tempat itu. Iya, tapi kikuk lah itu.
Saya sangat bingung bagaimana saya harus berinteraksi dengan tetangga. Oke. Dan keluarga sebenarnya tidak sulit. Iya. Ya, tapi Paham ya. tetangga, teman, warga biasa, karena orang berpikirnya saya ini saya ini terpapar COVID. Iya, seperti air yang orang yang kena air. Iya. Jadi selain dari saya, ada juga anggapan begitu dari masyarakat. Sebenarnya ada resiko lagi yang sebenarnya ada beberapa hal itu. Jadi ternyata begitu saya mau berakhir di karantina itu, ada Permenkes baru. Saya tidak tahu persis Permenkes berapa. Itu yang menyebutkan bahwa seseorang yang sudah dinyatakan sehat dan sudah menjalani karantina tanpa gejala itu sudah dinyatakan sehat tanpa PCR. Jadi kalau sudah karantina, keluar dari rumah sakit, sudah tidak ada gejala, tidak perlu swab lagi. Tidak perlu lagi ya. Tidak perlu lagi. Dan itu yang membuat sebenarnya karena jadi swab itu swab mandiri. Iya. Nah, untuk masih lebih jauh lebih memastikan. Tidak ada cara lain waktu itu untuk mengatakan kita sehat kita di swab. Karena kita dinyatakan terkonfirmasi dengan swab. Harusnya kita dinyatakan sehat juga, ya swab juga kan. Tapi itu di Permenkes itu tidak ada. Tidak. Tidak ada. Nah, akhirnya saya tulis itu, saya tulis dan dibuat. Diam-diam ternyata Pak Tiro merencanakan sesuatu waktu itu. Surprise. Jadi saya waktu itu terbit kira-kira hari Selasa. Kemudian dibaca juga tentang Pak Tiro. Kemudian sepertinya Pak Tiro ini merencanakan sesuatu yang jadi kan saya masih belum keluar rumah. Saya masih belum keluar rumah, masih dulu saya belum ada datang juga. Akhirnya hari Jumat setelah sholat Jumat itu ada yang datang depan rumah pasang tenda. Itu bikin rusuh di sana. Di depan kompleks itu depan rumah. Kebetulan depan rumah itu kan mentok ya. Iya. Pasang tenda, mau kursi, ada meja bunda, macam-macam. Dan tidak memberitahu sama sekali bahwa akan ada acara. Itu ya. Pekan lalu ya. Iya. Kemarin. Nah, nanti malamnya baru saya dapat semacam bocoran-bocoran kecil bahwa ternyata besoknya hari Sabtunya itu akan ada semacam panel diskusi tentang stigma. Ya. Nah sebenarnya saya belum tahu siapa mau datang. Itu bikin rusuh satu kompleks itu. Tapi yang luar biasanya adalah itu interaksi pertama dengan warga kompleks. Wow. Jadi akhirnya tetangga datang, bertanya, ada apa nih? Mau ada pesta ya? Saya sendiri tidak tahu. Tanpa sadar ternyata itu membuat interaksi di kompleks itu kembali seperti biasa. Ya, bikin hal yang kecil untuk membuka jalan. Betul. Dan iya, dan tidak ada bertanya lagi. Sudah sembuh dia. Seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi pada saya. Dan itu baru sekali besok dan beberapa hari kemudian biasa ini. Itu acara belum berlangsung. Itu baru itu. Nah besoknya ternyata ada pada diskusi. Yang lebih dasar lagi, narasumbernya ini tokoh-tokoh semua. Ada istri bupati, ada ketua DPRD, ada Dandi, Broda gitu kan. Kemudian ada kepala puskesmas. Sebenarnya hadir bukan karena kepala puskesmasnya, itu juga dokternya, sebagai kapasitas dokternya. Dan beberapa teman-teman organisasi datang juga. Ada AMPI, ada Mitra Protea, ada Karang Taruna Republik, dan yang paling kece itu formatur itu. Forum anak Protea itu datang kurang lebih 50 orang. Dan ya ternyata ini juga karena pembicara itu live di situ, jadi bukan hanya yang disaksikan oleh orang-orang. Dan di situ menurut saya itu semacam meretasi itu tentang stigma itu. Jadi tidak ada lagi stigma sejak saat itu. Alhamdulillah saya kembali berjemaah di masjid. Dan hampir tidak ada yang bertanya lagi. Sudah kembali normal ya. Udah keluar rumah. Justru saya yang merasa was-was kalau ketemu. Saya mau bilang apa misalnya, saya mau apa misalnya, ke masjid. Ya karena luar biasa memang. Kita sangat merasakan waktu pertama kali ada kasus konfirmasi gini untuk ramai luar biasa, dan setelah itu ternyata kita tidak membayangkan dampak setelahnya. Banyak orang yang kemudian tersisih dari tempatnya karena COVID itu dianggap seperti aib. Tapi kita entahlah bagaimana COVID itu sendiri, karena kita tidak punya pengetahuan yang cukup juga untuk menjelaskan.
bagaimana proses sampai api masuk ke Indonesia sampai tunggu sampai ke itu tidak udah kita diskusi itu akhir diskusi itu supaya kita ingin tahu ke depan ya kita ingin mau melangkah ke depan bukan menyesali sesuatu hal yang terjadi di belakang tapi sebenarnya kita ingin belajar dari sesuatu itu kan waktu kita bikin acara di kompleknya kau ini ya saya sendiri sebenarnya banyak belajar juga di sini oh iya benar stigma itu memang harus mengambil langkah bukan biasa tapi harus dibunyikan dan untuk menerobos ruang-ruang stigma itu. Saya rasa itu. Dan yang catatan saya sebenarnya waktu yang orang pertama terkonfirmasi di Cirebon, saya juga tahu betul bahwa Pak Tiro mengambil peran besar di sini. Mendampingi keluarga dan ini pasien itu kan yang orang pertama terkonfirmasi itu. Saya tahu betul bagaimana Kak Ali dan teman-teman itu kontrol siapa namanya yang di itu ada yang pasien terkait yang pertama lah. Yang pertama itu sampai ngirim buah moderator supaya teman-teman di Makassar itu memberikan semangat ya sampai pernah ngirim berapa kali video konferensi juga saya lihat dan yang saya rasakan itu waktu karantina yang saya rasakan sangat mendukung adalah itu dukungan teman-teman di waktu itu. Jadi begitu masuk chat kembali misalnya memberikan ucapan semangat itu dahsyat sekali tuh cuma mendongkrak betul karena seperti dalam tekanan memang yang kita bayangkan itu waktu terkonfirmasi ini proses ini bagaimana teman-teman saya dengan cara teman-teman itu dukungan itu seperti harus bawa tidak masalah begitu saya kembali saya akan diterima apalagi kalau diterima buah ada kiriman apa itu multivitamin suplemen itu lebih dasar lagi tapi intinya kita memastikan bahwa begitu kita selesai melaksanakan fase karantina kita diterima. Nah, cat-cat kembali itu, dukungan-dukungan itu di grup-grup juga itu sangat aktif. Dan itu saya rasakan benar itu membangun semangat, membangun kepercayaan diri untuk segera sembuh. Dan kalau sembuh kita akan diterima. Dan itu betul. Berarti sudah cocok ya pastinya dari semangat itu harus dari diri sendiri. Betul. Dukungannya harus dari keluarga paling pertama. Teman-teman sekitar itu luar biasa. Iya, memang. Nah, kalau sampai pada dukungan pada tingkat pemerintah daerah yang kalau misalnya terjadi betul yang disebut dengan duta wisata COVID itu. Jadi kalau saya memang pemerintah daerah harus mengambil alih aksi tentang melawan stigma dan diskriminasi itu harus terkhusus untuk teman-teman yang nakes itu. Di Cirebon mungkin ada orang yang ikutnya 50 sampai 60 nakes terpapar. Itu artinya sekitar 40% dari jumlah kasus yang ada ya. Dan itu juga sebenarnya yang saya advokasi yang kecil-kecilan dan begitu kepada pemerintah daerah khususnya ke dinas kesehatan. Bagaimana teman-teman dinas kesehatan itu mengambil alih peran supaya teman-teman nakes itu bisa kembali bekerja melayani masyarakat tanpa beban diterima. Sebenarnya nakes itu bebannya 3 kali lipat dibanding orang biasa seperti saya dan beberapa teman. Kalau saya itu tidak ada masalah begitu dinyatakan sehat kembali keluarga, tidak keluar maupun tidak apa-apa. Toh juga saya tidak punya aktivitas khusus gitu. Tapi kalau nakes tidak, begitu dia dinyatakan sehat, dia punya kewajiban untuk melayani masyarakat. Jadi bebannya adalah dia harus meyakinkan dirinya dan meyakinkan masyarakat bahwa dia sudah sehat. Bagaimana kalau dia tidak diyakini, masyarakat tidak yakin bahwa dia sudah sehat? Pemerintah menurut saya kita harus mengambil alih gitu. Itu maksud saya itu. Nah, bagaimana caranya? Itu memang harus mendampingi. Seperti misalnya kalau katakan pemerintah dinas kesehatan provinsi, begitu sudah keluar dari pos karantina, dia mengeluarkan semacam sertifikat, satu surat yang menyatakan bahwa dia sudah sehat. Kalau begitu bukannya mempertajam anggapan bahwa ada untung di situ bagi tenaga kesehatan. Bukan tidak akan menimbulkan mempertajam opini itu kan. Maksudnya kan sekarang kan ada yang beranggapan bahwa COVID ini yang ambil untung adalah keliru. Saya nyatakan itu keliru. Teman-teman petugas kesehatan, tenaga kesehatan itu mereka terpapar COVID itu pada saat mereka bekerja.
pada saat mereka melayani masyarakat dan mereka terpantau. Nah, maksud saya ya karena semakin banyak kasus, banyak pembayaran yang kemudian yang bisa di. Saya tidak yakin itu. Saya tidak yakin itu. Dan tidak ada sama sekali orang yang mendapat keuntungan itu dengan COVID ini. Iya. Apalagi yang kita sebut dengan petugas-petugas itu, gugus tugas, tim itu sama sekali tidak. Yang saya yakin itu tidak. Bahkan menurut yang saya bayangkan, justru beberapa petugas itu untuk mereka sudah. Jadi maksudnya yang perhatian yang kita maksud itu dari pemerintah kepada tim medik, tim tenaga kesehatan yang terpapar COVID itu gimana? Saya mau ngasih contoh tentang Pak Tiro. Ya. Pak Tiro itu untuk mengambil alih isu di tempat lain, jangan Pak Tiro nih. Ada yang tempat lain. Saya agak sulit. Karena yang melakukan itu kepada saya itu Pak Tiro. Iya. Yang mengumpulkan tokoh di rumah saya, yang mengumpulkan banyak teman dari lembaga, itu Pak Tiro yang mengundang. Saya bayangkan begitu. Nakes ini yang sudah dinyatakan sehat, harusnya pertama dilakukan oleh pemerintah misalnya dan dinas kesehatan adalah itu memberikan jaminan penuh. Mengatakan bahwa yang ini itu sudah dinyatakan sehat oleh pemerintah dan kami menjamin. Oh iya, sekarang nggak ada kebenarannya. Kalau perlu, yang saya minta kemarin saya sudah minta ke dinas kesehatan, itu seperti kan membuat tim khusus gitu, tim khusus pendamping tenaga kesehatan yang terpapar COVID, mulai dari sejak pengambilan katakanlah swab itu sampai ingin bertugas kembali melayani masyarakat. Jadi tim khusus ini ada tim kesehatan yang menyatakan yang perlu mendampingi sampai menyatakan untuk sehat. Jadi jangan dibiarkan sendiri dia berjuang menyatakan sendiri dirinya sehat di masyarakat. Iya, harus ada tim. Jadi kasih contoh lagi misalnya. Jadi yang mengumumkan saya sehat di publik itu bukan saya, itu Pak Tiro tuh. Mengambil alih. Ya, bisa langsung. Ya ini apa? Itu membangun betul saya. Membangun percaya diri saya, membangun keyakinan masyarakat bahwa sudah sehat. Dan alhamdulillah. Begitu ada yang datang, ternyata sehat ya. Sudah kok kemarin aja pada binatang. Apa buktinya kamu sudah bisa interaksi tuh? Kemarin saya ibu bupati dalam rumah. Ibu bupati loh. Ibu DPR itu kalau datang di rumah. Saya sudah sehat. Jadi kalau kamu takut, kamu aja yang takut. Tentu tetap pakai protokol kesehatan. Gitu. Oke, saya kira luar biasa diskusi kita. Sudah panjang lah waktu kita. Lain kali kita bisa eksplor hal-hal yang lain lagi, hal yang menarik lagi. Kita banyak belajar dari soal pandemi, bagaimana kita belajar apa sih namanya tertata, kita punya kesehatan yang dulu kan agak susah gitu tuh tangan gitu. Ya, saya kira banyak hal yang kita banyak pelajari di masa pandemi, bagaimana jiwa kerelawanan kita lagi naik lagi, solidaritas kita lagi naik gitu. Saya kira hal yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih. Suatu saat kita, ya mungkin kita akan ajak tenaga kesehatan lain untuk cerita-cerita jauh bagaimana soal layanan di tengah COVID, biar ini di tingkat masyarakat tidak ada lagi perdebatan yang kontraproduktif gitu. Bisa minta ya, bisa menghadirkan teman-teman dari kesehatan. Mungkin hanya karena kita tahu saja apa yang tidak bisa rasakan. Sebenarnya percaya bahwa dinas kesehatan atau teman-teman di pemerintah itu sudah bekerja menurut saya cukup berat gitu. Hanya karena dia tidak tahu saja apa yang dilakukan. Dan saya berharap ya teman-teman bisa mempublish dan dilakukan untuk masyarakat yang kontrol. Oke. Ya, terima kasih banyak Kak Oji. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya untuk bercerita di tempat kita ini, di studio kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.